Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Semangat ya, haleluya. Kita terus mau bersuka cita apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Bersuka citalah senantiasa. Firman Tuhan berkata bersuka citalah. Karena kita percaya di dalam Yesus Kristus ada pertolongan. Amin. Di dalam Yesus ada kelegaan. Di dalam Yesus ada kekuatan. Kita harus mengimani itu saudara. Baiklah, pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan dengan hormat dan takut kepada Dia. Kita mau singkirkan segala hal hari ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara datang di tempat ini dengan tubuh yang sakit, dengan pergumulan yang berat. Tapi kita mau datang kepada Tuhan ya. Sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, saya undang Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Kita akan membacakan bersama-sama mengenai pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Gurabasyakaralavasana. Persiapkan hatimu, tubuhmu untuk datang kepada Tuhan pagi hari ini. Tanggalkan semua beban yang merintangimu pada pagi hari ini. Gurabasyaka. Oh Bapa, kami datang kepadamu Tuhan, merendahkan hati dan jiwa kepadamu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kami datang Tuhan karena Engkau Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang sungguh peduli akan hidup kami. Tiada yang seperti Kau Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau Yesus yang mengasihi kami. Oh Jesus, kami datang kepadamu Tuhan, kami datang haleluya. Mari kita datang menyembah. Oh Jesus, yang ku sembah hanya Yesus. Katakan yang ku puja, yes, hanya Yesus. Yang ku sanjung hanya Engkau, hanya sebab Kau Allahku. Mari seluruh jemaat katakan yang ku sembah ya Yesus. Amen. Katakan hanya Engkau.
kita semua datang menyembah Tuhan. Kita mau sanjung Dia. Tidak ada yang tidak bersuara pagi hari ini untuk datang memuji Dia. Tanggalkan segala bebanmu pagi hari ini. Oh, Yesus, hanya Engkau Tuhan yang kami sembah, kami puja. Katakan, oh Jesus, yang ku sembah. Hanya buka suaramu pagi hari ini. Yang ku, yes Tuhan. Ya ralabalaba se. Oh Jesus, hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Saya mau saudara buka suaramu. Yang ku sembah hanya Yesus, yang kami puja. Hanya Yesus, oh, yang ku sanjung. Hanya Yesus, sebab Kau ya Bapa, lagu Yesus. Yesus, Kau Allahku. Amin. Oh Yesus, katakan haleluya. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu Yesus. Yesus, katakan Kau Allahku. Oh Jesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah. Curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah Tuhan. Masuk hadir. Saya mau undang berdiri. Mari kita mau berdiri. Yesus,
selain Engkau yang kami sanjung. Tidak ada yang lain Tuhan yang kami tinggikan. Dan kami pagi hari ini datang sujud menyembah kepadamu. Oh Jesus, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar. Naikkan pujian ini. Kiaralah basem. Oh Jesus. Amin. Amin. Benar Tuhan yang lain. Dan kuda menyembahmu. Oh Jesus. Ku sanjung, oh Jesus, ku sanjung di tempat tinggi. Yes, amen. Oh Jesus, ku sanjung melebihi dari yang lain. Amin. Ya Allah.
Yesus, Engkaulah kekuatanku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain Engkau, Tuhan, yang layak kami tinggikan. Kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh berada di dalam bait-Mu. Lebih baik sehari ada di dalam pelataran-Mu daripada 1000 hari tempat lain, Pak. Kami mau taruhkan iman kami kepadamu, Tuhan, lebih dalam lagi kepadamu. Bukan saja waktu kami diberkati, bukan saja waktu kami sehat, bukan saja waktu keadaan kami baik-baik saja, tetapi dalam segala hal, entah itu tubuh kami sedang sakit, mengalami pergumulan, kami mau tetap beriman kepadamu, Tuhan. Terima kasih. Kami boleh mengingat bahwa Jesus Christ is enough. Kalau ada Yesus dalam hidup kami itu sudah cukup, Bapa. Tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang memilih kami, Engkau yang memanggil kami, Engkau yang telah menetapkan kami. Bukan karena kami baik, Tuhan, tetapi karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu, karena cinta-Mu kepada kami. Biarlah kami jemaat-Mu GBI Sederhana untuk memahami, Tuhan. Biarlah kami terus berdiri dalam iman kami, Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kasih-Mu, Tuhan, dari apapun dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini, dan kami mau bersorak-sorai karena Engkau, Tuhan. Terima kasih. Kami buka ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan amin. Amin. Saudara mau bersorak-sorai karena Tuhan. Amin. Walau 1000 rebah di sisi kita, meskipun musuh di depan kita, rintangan menghadang langkah kita, kita tahu sungguh Yesus selalu bersama kita. Untuk itulah kita mau bermazmur bagi Tuhan. Amin. Yeah. Hanya padamu hati percaya.
lagi saudara. Iya. Semangat lagi, amin. Kalau sudah memuji Tuhan kayaknya mau satu kaset saja.
Karena di atas puji-pujian ada kuasa Tuhan. Terlebih kebenaran firman Tuhan yang sebentar kita dengar. Buka hatimu. Ya, kita mau tanggalkan segala beban yang merintangi kita pagi hari ini. Bapa, kami sadar tidak semua dapat aku miliki di dalam kehidupan ini. Tapi kami mau percaya atas rancangan-Mu bagi kami adalah indah, adalah yang terbaik. Walau kami tidak dapat melihat saat ini semua Tuhan atas rencana-Mu, tapi hatiku mau menetapkan, memandang aja kepada-Mu Tuhan. Oh, terima kasih. Haleluya. Kiara laba sandaku rapatagara basiki. Engkau ada bersama kami Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, amin. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, amin. Amin Tuhan. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Yes, Kau ada untukku, amen. Oh, Dialah Tuhan. Firman-Mu menguatkan kami pada pagi hari ini. Oh, Jesus. Terima kasih Tuhan. Oh, ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku
Semuanya bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sangat sadar Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada sekarang, semuanya karena kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Bapa. Biarlah pujian penyembahan kami sungguh bisa menyenangkan hati-Mu di surga ya Bapa. Dan kami mau siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus sendiri yang melayani setiap kami yang hadir. Roh Kudus buka hati kami, pikiran kami, telinga kami supaya kami sungguh-sungguh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu? Dahsyat, luar biasa. Nah, terima kasih sekali lagi Ibu Tres yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Bapak Ibu, hari ini kita diajak Tuhan untuk belajar satu hal, yaitu memiliki iman yang semakin dalam. Ya, iman yang semakin dalam. Sebelum saya mau lanjutkan, tadi kan kita nyanyi satu lagu ya. Si Tante tadi bawain lagu yang buat saya itu lagunya lagu praise sebenarnya ya. Jadi lagu pujian penyembahan, lagu pujian. Tapi kalau direnungkan isinya cukup berat untuk kita lakukan ya. Lagu praise yang pertama tuh ya. Liriknya tuh Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Terus dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Perhatikan ya sungguh-sungguh. Hanya padamu hatiku percaya. Terus kaulah menara dan kota perlindungan. Jadi artinya kita percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya menara dan perlindungan kita. Oke? Lanjut. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Jadi lagu ini lagu mengenai iman nih, mengenai percaya ya. Jadi di situ dikatakan kita percaya kasih Tuhan itu tidak berubah ya. Tidak akan goyah, betul? Setuju ya semua? Sampai sini aman, oke? Nah, berikutnya ini yang berat. Lanjut. Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ya, coba saudara renungkan. Walau bumi bergoncang. Bumi bergoncang itu apa sih? Ayo. Ya gak usah ngomong masalah dulu. Namanya bumi bergoncang secara ini apa sih? Gempa, betul kan? Gempa bumi. Terus gunung beranjak apa tuh? Hah? Gunung meletus. Saudara pernah ngalamin gempa nggak? Ya Jakarta kan lumayan lah ya. Jakarta pernah gempa yang lumayan gede juga kan ya. Waktu saudara ngalamin gempa, saudara ingat lagu ini nggak? Ya jarang kita ingat. Soalnya kita ngomong, walau bumi bergoncang itu, wah hidup kita bergoncang. Tapi saya punya pengalaman begini Bapak Ibu ya. Jadi saya pernah lagi sedang di Menara Doa, ya Menara Doa. Waktu itu saya masih di Bogor. Jadi kami itu masuk ke dalam menara, jadi ada satu tempat tinggi di mana kita bisa berdoa di situ ya. Dan menara doa itu biasanya ada terus selama 24 jam ya, nggak berhenti-berhenti gitu kan. Pasti ada orang yang berdoa di sana, ya ada petugas-petugasnya. Nah, kami berdoa di sana ya, di lantai 4 waktu itu di Bogor. Lagi berdoa kusuk saudara, wah lagi berdoa tiba-tiba gempa cukup besar saudara.
apalagi kami di lantai 4 kan goyangnya makin kerasa ya. Goyang ini saudara tahu begitu goyang saudara ya. Yang lagi berdoa secara kusuk ini saudara, semuanya kabur Bapak Ibu. Pergi semua gitu ya. Semua ke pintu. Saya juga udah mikir gitu kan ya. Waduh, gempa kencang begini. Bener-bener kencang sampai kami tuh mesti pegangan apa sesuatu lah supaya nggak gitu. Kencang goyang begini saudara. Sampai apa setelahnya selesai itu retak-retak kita lihat gitu ya. Jadi memang kencang. Cuma kita itu semua lagi berdoa. Jadi lagi nyambung sama Tuhan mestinya ya. Lagi punya penyembahan, saudara. Ya, lagi bahasa roh. Wah, begitu gempa, saudara, hilang semua, saudara. Ya, lupa semuanya. Ya, semuanya lari ke pintu, pengen keluar dari itu kan. Refleks ya, saudara ya. Refleks. Saudara gitu juga nggak? Halo? Belum pernah gempa? Ya, saya begitu ya. Namanya juga kita pengen selamat gitu kan, saudara ya. Jadi kita lupa aja gitu, set gitu. Tapi begitu sampai di pintu, gempanya selesai gitu saudara. Jadi kita ya udah balik lagi dengan perasaan agak malu gitu saudara ya. Orang kita semua pengerja di situ ya, hamba Tuhan semua di situ. Tapi begitu gempa, lupa semua saudara yang barusan lagi berdoa itu lupa semua saudara. Ya, padahal kan kita lagi deket-deketnya sama Tuhan, betul nggak saudara? Ya, istilahnya kalau mati pun masuk surga, benar nggak saudara? Ya, nah satu waktu saudara ya, di situ kan saya memang merasa, aduh, masa begini ya sebagai hamba Tuhan, lupa gitu semuanya, jadi gak ingat sama sekali gitu, saudara. Boro-boro ingat Tuhan gitu ya. Padahal lagi berdoa, kejadian lagi saudara. Kira-kira beberapa bulan berikutnya, kali ini saudara saya di SICC, itu ada menara doa, di sana di lantai 12. Tadi kan lantai 4, yang lantai 12 saudara. Saya lagi doa juga, itu malam kira-kira jam 11 malam gitu saudara ya. Lagi berdoa juga saudara, gempa lagi saudara. Gempa lagi ya. Tapi kali ini saya beda saudara. Sudah belajar dari sebelumnya kan. Kali ini saya beda. Oh, gempa nih goyang gitu kan. Yang petugas menara doa juga bilang, oh gempa nih Pak gitu ya. Ya udahlah kita nikmatin aja gitu ya. Karena semakin tinggi semakin dekat dengan surga kan saudara ya. Nah, jadi saudara, ya apa yang saya mau sampaikan gitu ya. Ternyata kita itu sering kali bicara soal iman, ya, bicara soal percaya sama Tuhan. Tapi ketika benar-benar masalah datang yang itu kita kadang-kadang benar-benar lupa kepada Tuhan. Ya, jadi kalau kita bicara misalnya masalah yang besar dalam kehidupan kita ya, misalnya masalah ekonomi, masalah apa segala macam, itu kita bisa ngadepinnya itu walaupun mungkin nggak enak juga ya, ada masalah besar dalam kehidupan kita, tapi kita bisa ngadepinnya pelan-pelan. Nah, tapi ketika tiba-tiba datang, seperti tadi gempa ya, gempa itu kan tiba-tiba datang, nggak ada yang ngasih tahu, tiba-tiba muncul begitu saja. Nah itu saya boleh bilang kelihatan sebenarnya kita itu refleksnya kemana, saudara. Gitu. Mana yang pertama kali kita ingat, ingat Tuhan atau ingat yang lain, saudara? Ya, saya nggak bilang kalau saudara gempa atau saudara diam aja, enggak juga saudara. Tapi yang kita ingat itu siapa nomor satu, saudara? Refleksnya itu siapa? Kalau misalnya masalah itu datang pelan-pelan gitu ya, misalnya apa ya, ya ada masalah keuangan lah gitu kan. Ya mungkin kita kaget, tapi kita bisa ngadepinnya gitu loh. Terus lama-lama kita walaupun masalahnya besar, tapi kita bisa pelan-pelan ngadepin. Tapi kalau tiba-tiba datang, saudara, itu memperlihatkan sebenarnya di dalam itu kita lebih banyak ingat Tuhan atau ingat yang lain, saudara. Itu yang buat saya jadi pelajaran buat saya, saudara. Ya, karena seperti lagu ini ya, lagu ini kalau kita nyanyi, lagu bahkan tadi ya, kita nyanyi pun sambil goyang kan, goyangnya seru ya. Apalagi kalau yang apa tadi, walau bumi bergoncang itu sebenarnya ada gerakannya ya. Kan goncang gini gitu kan ya. Terus dulu kalau bumi beranjak gitu kan gunung beranjak
kita loncat-loncat, betul kan? Ya, karena lagu itu memang enak, saudara. Lagunya seru, ya. Tapi waktu kita nyanyiin, saudara, kita benar-benar enggak terkoneksi dengan kenyataan. Kita nggak nyambung bahwa itu sebenarnya lagu itu adalah lagu pernyataan iman yang buat saya ya itu luar biasa. Kita bilang sama Tuhan lewat pujian penyembahan itu bahwa apapun yang terjadi, walau bumi bergoncang pas segala macam, kita tetap percaya sama Tuhan. Itu nyanyi, itu ngomongnya, saudara. Kenyataannya gimana, saudara? Nah, ini yang kita mau pelajari. Karena waktu saya bilang ya, waktu kita gempa bumi, sekarang ya, kalau saya ngadepin gempa bumi, saya selalu ingat lagu ini. Ya, teringat gitu, saudara. Tanpa sadar saya teringat lagu ini. Oh iya, saya tetap harus percaya Tuhan. Ya, karena lagu ini sebenarnya bicara itu loh, saudara. Yang letterlock ini memang ada goncangan yang lain dalam kehidupan kita, ada, ya. Tapi intinya, saudara, apapun goncangannya, saudara, kita harus tetap ingat sama Tuhan, ya. Karena begini, saudara, ya. Kalau bicara mengenai kekuatan, ya, orang tuh harus kuat bagaimana? Saya pakai ilustrasinya adalah sebuah pohon, saudara. Kalau saudara melihat sebuah pohon, semakin tinggi pohonnya, maka semakin dalam apanya? Akarnya. Betul nggak, saudara? Kalau pohon tinggi tapi akarnya nggak dalam, maka pohon itu akan gampang rubuh, tumbang. Bahkan kalau sudah pernah lihat eh, gambar diagram dari pohon beringin, sudah tahu pohon beringin ya? Di Jakarta kayaknya udah nggak ada ya pohon beringin. Udah jarang ya. Zaman dulu sih banyak ya. Pohon beringin itu pohonnya gede banget kan. Nah, kalau katanya kalau pohon beringin itu kan karena lebar banget dia ya dan besar. Semakin lebar pohonnya, maka selebar itu juga akarnya. Ya. Tapi saudara, yang kita lihat pohonnya apa akarnya? Pohonnya kan. Yang kelihatan pohonnya, akar kita nggak kelihatan karena ada di bawah tanah, saudara. Cuma tanpa akar tersebut, maka pohonnya pun tidak kuat, saudara. Ya, sama seperti bangunan juga, saudara ya. Kayak bangunan ini, saudara. Ini berapa lantai? 2 lantai ya. 2 lantai. Ini nggak kelihatan nih. Yang kelihatan cuma yang kelihatan di atas saja. Tapi di bawahnya juga ada fondasinya, saudara. Ya, dan cukup dalam juga, saudara. Karena sesuai dengan jumlah tinggi bangunannya, maka fondasinya juga semakin dalam, saudara. Nah, semua itu yang menentukan, saudara, betapa tinggi atau besarnya bangunan di atasnya atau pohon di atasnya, saudara. Itu yang ada di bawah yang tidak kelihatan, ya. Nah, mari kita buka ya, saudara ya. Firman Tuhan dari Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Bisa ditampilkan? Ayo, oke ya. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun, saudara. Nah ya,
Lihat di situ ya, bicara soal iman. Dikatakan kita seharusnya iman itu berbuah menjadi matang, ya. Artinya, eh, saudara, prinsip dari buah pertama, buah itu saudara ya selalu eh, tumbuh sesuai dengan musimnya, ya. Tidak ada buah yang bisa dipaksa untuk tumbuh begitu saja, ya. Saudara kalau punya pohon, saudara nggak mungkin bisa paksa pohon itu, ayo berbuah loh. Bisa nggak saudara? Nggak bisa ya. Pasti tinggal kita kita pelihara, kita kasih makan, kita siramin, udah. Maka pada musimnya, maka pohon itu akan berbuah. Betul nggak saudara? Ya, kita nggak bisa maksa buah itu untuk tumbuh. Ya, dia akan tumbuh sendiri. Asal kita pelihara, saudara, sesuai dengan kebutuhan dia. Oke, yang kedua, buah itu tidak pernah dinikmati oleh pohonnya sendiri. Benar nggak? Buah nggak pernah dinikmati oleh pohonnya sendiri. Yang nikmatin pasti manusia yang lain, saudara. Ya, jadi kalau kita bicara buah, saudara, yang bisa menilai kita tuh benar-benar berbuah atau tidak adalah orang lain, saudara. Ya, demikian juga dengan iman. Iman itu, saudara, itu bisa kelihatan dan orang lain yang akan melihatnya, saudara. Ya, apakah kita itu benar-benar berbuah atau eh, bahasa anak sekarang halu-haluan. Halu-haluan. Tahu nggak saudara halu-haluan? Halu itu berasa pernah enggak gitu loh. Ya, kayak saya halu berasa jadi presiden gitu saudara ya. Nah, kita juga sama, bisa merasa kita itu punya iman padahal tidak, saudara. Ya, cuma halu-haluan, saudara. Nah, kita lihat ayat yang keduanya, saudara. Ya, surat Yakobus ini, saudara, menarik, karena surat Yakobus ini ditulis oleh Rasul Yakobus. Dia adalah gembala di Yerusalem yang pertama, saudara. Dan Rasul Yakobus menulis kepada jemaat atau orang Kristen yang saat itu sudah ada, ya memang mereka baru jadi gereja itu baru bertumbuh, saudara ya, kira-kira mungkin sekitar 10, 20, 30 tahun, saudara ya. Jadi ini adalah jemaat yang masih baru, saudara. Nah, Yakobus ini menulis kepada jemaat yang saat itu sedang mengalami masalah yang sangat besar. Masalah mereka adalah dianiaya, saudara. Puji Tuhan, saudara, Indonesia ini termasuk negara yang cukup bebas untuk beribadah, betul nggak Bapak Ibu? Ya, memang di Indonesia kita melihat ada beberapa berita yang gereja dihalang-halangi, bahkan dibakar dan seterusnya, tapi nggak banyak, saudara, dibanding negara lain. Ya, nah kalau Yakobus waktu dia menulis itu, saudara, gereja itu sedang benar-benar dihabisi, saudara, berusaha untuk dihabisi, ya, baik oleh orang Yahudi pada saat itu yang menolak kekristenan maupun juga orang Romawi saat itu, saudara. Ya, nah, saudara baca coba ayat nomor 2 ini, saudara ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Siapa di sini mau bahagia? Semua. Saudara bahagia biasanya kalau apa? Dapat berkat. Apalagi? Hah? Sehat, dapat kabar baik, betul ya? Semua yang positif. Coba baca, saudara. Ini bahagianya pada saat kapan, saudara? Pada saat jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Wow. Ya. Nah, ini adalah prinsip pertama untuk punya akar yang dalam, saudara. Ya. Ternyata, saudara, akar yang dalam itu, saudara ya, itu dimulai dari kita menghadapi pencobaan. Nah, saudara perlu catatan ya, pencobaan di sini bukan berarti saudara jatuh dalam dosa, bukan. Tapi saudara diuji imannya. Karena itu makanya dikatakan di ayat yang berikutnya, ya. Ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, ya. Jadi saudara, pencobaan itu membuat kalau kita bertahan di sana, kita akan terlatih di dalam iman kita. Kita akan menjadi orang yang tekun, teguh, saudara, tidak goyah, saudara. Ya, itu yang sebenarnya kita harus
miliki dalam kehidupan kita mindset ini, saudara. Karena begini, percuma saudara kita jadi orang Kristen yang kelihatannya baik, bagus, segala macam, tapi giliran masalah datang kita dengan cepat akan jatuh, akan kalah, saudara. Ingat tadi pohon ya, walaupun pohon itu kelihatan tinggi, luar biasa, saudara, tapi kalau akarnya nggak kuat, saudara, ada angin sedikit, maka pohon itu akan tumbang, saudara. Ya, walaupun kelihatannya bagus, apalagi pohonnya begitu tinggi, saudara. Nah, saudara, ini yang kita harus ingat-ingat. Karena, saudara, selama kita hidup di dunia ini, maka selama itu juga kita akan selalu menghadapi yang namanya masalah. Saya beberapa kali sudah sampaikan di sini ya, kita ketika manusia jatuh dalam dosa, artinya kita semua nih, maka kita menghadapi 4 hal. Ya, yang pertama kita terpisah dari Allah, kita terpisah dari sesama, kita terpisah dari diri sendiri, dan kita terpisah dari ciptaan. Ya, makanya kita diselamatkan oleh kasih karunia, kita bisa berdamai dengan Tuhan lewat Tuhan Yesus Kristus, lewat kematian di kayu salib. Ya, kita berdamai dengan Tuhan. Yang nomor 1 selesai. Tapi yang 3 lagi, terpisah dari sesama, terpisah dari diri sendiri, terpisah dari orang lain. Terpisah dari sesama, makanya kita masih bisa konflik sama orang lain, karena orang lain belum tentu sudah dipulihkan seperti kita. Kita pun masih dalam proses. Makanya kita pun masih bisa menyakiti orang lain. Ya. Dan yang terakhir sudah terpisah dari ciptaan. Kita walaupun kita orang Kristen yang taat masih bisa kena banjir, tsunami, gempa bumi. Betul nggak, saudara? Ya, masih bisa jadi korban. Kenapa? Karena dunia ini dan semua isinya masih ada di dalam dosa. Nanti kalau Yesus datang kembali, ya, 2 bulan yang lalu kita bahas ini kan ya, saudara ya. Kalau Yesus datang kembali, maka baru itu semua akan dipulihkan. Tapi selama itu belum terjadi, selama saudara hidup, saudara pasti akan menghadapi yang namanya masalah. Pasti. Bahkan bukan hanya masalah, aniaya. Ya. Paulus bilang kepada Timotius, barang siapa yang mau ikut Yesus, maka ia pasti menderita aniaya. Ada kata pasti di ayat tersebut, saudara. Pasti akan menderita aniaya. Kenapa? Karena selain manusia itu dan dunia ini sudah jatuh dalam dosa, kita juga punya musuh yang tidak tinggal diam. Dia seperti singa yang berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya, saudara. Jadi kita punya musuh juga, saudara. Nah, kalau saudara berjalan bersama dengan Tuhan, maka saudara pasti akan berhadapan dengan iblis. Ya, karena Tuhan dan iblis jalannya beda, saudara. Tuhan misalnya ke sana, maka iblis pasti ke sini. Nah, di tengah jalan, saudara, kita pasti akan ketemu, akan mengalami konflik, saudara. Kalau saudara ikut Tuhan Yesus, tapi tidak pernah berurusan dengan iblis, ya, saudara digoda, di apa segala macam oleh iblis, saudara, maka saudara perlu periksa apakah saudara jalannya bersama dengan Tuhan atau bersama dengan iblis. Kalau bersama dengan Tuhan, satu saat saudara pasti akan menghadapi dia, saudara. Ya. Serangan dia tuh bukan berarti dia muncul sebagai hantu genderuwo, saudara ya, tuyul gitu, bukan, saudara ya. Tapi kita akan diuji imannya lewat hal-hal yang membuat kita meragukan Tuhan, saudara. Ya, karena iblis itu cara dia menyerang kita adalah dengan apa, saudara? Tipu muslihat. Ya, kita memandang sesuatu, kita lihat, ini kayaknya nggak benar nih Tuhan nih, gitu ya. Mana Tuhan, saya udah berdoa, saya udah melayani, saya udah memberikan hidup saya sama Tuhan, sudah perpuluhan, bahkan sudah memberikan harta saya kepada Tuhan, kok saya ngalamin A, B, C, D. Ya, nah, pikiran itulah, saudara, yang ditembakkan oleh si iblis. Nah, itu yang kita harus lawan, saudara. Ya, karena itu, saudara, Yakobus bilang begini, berbahagialah kalau kamu mengalami berbagai-bagai pencobaan, karena itu membuat kita menjadi kuat di dalam iman.
Orang yang mengalami hal tersebut dan menang, saudara, maka dia itu seperti pohon yang akarnya semakin dalam, saudara, semakin kuat. Ya, kalau kita, saudara, pernah bergumul bersama dengan Tuhan dan menang, saudara, semakin berat pergumulannya, saudara, maka akar iman kita akan semakin kuat. Kita akan mudah digoyang oleh hal-hal yang mendatangi kita. Ya, saudara misalnya pernah bergumul dengan hebat, saudara, ya, ditolong oleh Tuhan untuk masalah yang sangat besar, maka masalah-masalah kecil menjadi sepele buat saudara. Benar nggak, saudara? Ya, pernah tolong Tuhan untuk masalah yang sangat besar. Ketika ada orang cuma ngomongin saudara segala macam, saudara udahlah gitu. Benar nggak, saudara? Kita akan sangat-sangat kuat, saudara. Oleh karena itu kita perlu punya pikiran gini, ayo berbahagia kalau saudara mengalami masalah. Berani nggak ngomong kiri kanannya? Bilang sama sebelahnya, berbahagialah kalau kamu punya masalah. Berani nggak ngomong gitu, saudara? Ya, nanti kalau saudara datang gitu ya, mau curhat sama Bu Gembala gitu kan, terus Bu Gembala bilang gini, berbahagialah ya kalau kamu dapat masalah ini. Saudara bisa terima nggak? Kayaknya, wah, saya dapat masalah disuruh berbahagia gimana sih? Nah, cara pandangnya harus dirubah, bukan berbahagia untuk masalahnya, tapi berbahagialah lewat masalah itu kita bisa menjadi orang yang lebih kuat, saudara. Amin, Bapak Ibu. Bahkan kadang-kadang, saudara, yang menarik begini, ketika masalahnya tidak selesai pun, ya, kitanya jadi orang yang berbeda, lebih kuat. Jadi malah mungkin kita mikir, loh, kan Bapak masalahnya selesai nggak masalah, tapi saya menjadi orang yang lebih kuat. Kita punya cara pandang yang baru terhadap masalah tersebut. Ya. Oleh karena itu, saudara, kita buka ya ayatnya berikutnya. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Yuk kita baca sama-sama, saudara. 3, 2, 1. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Coba ayat 5-nya tadi kita lihat lagi ya. Percayalah kepada Tuhan, ini bicara soal iman. Dengan segenap hati. Dan jangan bersandar pada, nah saudara, kebanyakan kita gagal menjadi orang yang lebih kuat di dalam iman karena kita memakai pengertian sendiri. Atau bahasa anak sekarang, kita ini sotoy. Saudara tahu sotoy? Bukan soto, saudara ya. Sotoy. Sok tahu. Ketika kita ada sesuatu, kita sok tahu. Bukannya melibatkan Tuhan, kita malah cari solusi sendiri. Disitulah titik awal kegagalan kita, saudara. Ketika kita sok tahu. Selain sok tahu, sok kuat. Ya. Rasa kita ini orang yang kuat, saudara. Dan lainnya adalah sok bisa. Merasa kita bisa. Saudara, kalau di Alkitab, musuhnya Tuhan itu siapa? Siapa musuh terbesar Tuhan? Halo? Coba, menurut Alkitab. Ayo, siapa? Bukan iblis. Karena iblis sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Siapa musuh terbesar Tuhan? Siapa yo? Tuhan Yesus bilang, uang, mamon. Ya, Tuhan gak bilang janganlah kamu memiliki dua tuan dan bilangnya iblis dan Kristus, tidak, tapi antara Tuhan dengan mamon. Nah, kenapa, saudara? Karena uang
adalah gerbang terhadap mengandalkan diri sendiri. Coba saya kasih ilustrasi ya. Rasanya saya pernah juga ilustrasi di sini ya, tapi kita ulang ya. Kalau saudara sakit flu, ya, kayak sekarang ini saya agak mindeng ya. Kalau saudara sakit flu, maka saudara, mana yang saudara pilih? Berdoa sampai sembuh atau beli obat flu? Wah, kurang rohani nih. Saya juga minum obat kok, saudara. Ya, karena Tuhan juga ciptakan akal dan otak buat manusia sehingga manusia bisa menciptakan obat. Ya, Lukas itu seorang tabib kalau saudara baca di Alkitab. Ya, tapi masalah gini, karena kita itu beli obat flu juga murah, saudara. Obat flu 4.000 rupiah, benar nggak? Ya, tinggal beli aja di warung, beres, saudara. Tapi kalau saudara nggak punya duit, 4.000 untuk beli obat flu, apa yang saudara lakukan? Pinjam, betul sekali, ya, pinjam tetangga. Jadi selain mengandalkan diri sendiri, mengandalkan orang lain. Nah, kita sukar untuk membayangkan masa sih 4.000 aja kita nggak punya. Sukar, ya. Maka saya rubah ceritanya, ya. Ternyata dokter bilang begini, Pak, Bu, ini penyakit yang Bapak Ibu alami tidak ada obatnya. Jadi punya duit berapapun nggak bisa sembuh kalau nggak ada obatnya, saudara. Apa yang saudara lakukan? Berdoa, betul kan? Karena nggak ada lagi orang kita nggak punya kekuatan, duit aja nggak laku, kira-kira gitu, saudara. Nangkep nggak Bapak Ibu? Ilustrasi ini, ya. Saya bukan anti obat ya, saudara. Saya masih minum obat sampai sekarang. Tapi saya mau kasih ilustrasi tentang kekuatan dari uang. Bahkan 4.000 rupiah untuk beli obat flu itu bisa menghalangi kita untuk berdoa. Ya, benar nggak saudara? Tanpa kita sadar. Ya nggak salah kok, saudara. Ya, kita diberikan juga hikmat kok. Ya, tapi saudara, kadang-kadang kita itu lupa untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Termasuk hal-hal yang kecil sederhana. Apa susahnya sih kita berdoa juga sama Tuhan selain beli obat 4.000, berdoa juga gitu. Ya kan? Kita sekarang udah lupa. Karena saking mudahnya, saudara. Nah, Tuhan kadang-kadang izinkan kita tidak punya kekuatan supaya kita kembali kepada Tuhan. Ya, makanya dikatakan di sini, saudara, ya. Sebaiknya sebelum itu terjadi, kita sudah komit sama Tuhan, percayalah kepada Tuhan dalam segenap hatimu, saudara. Makanya di ayat yang ke-6 dikatakan begini, ya. Akuilah dia dalam segala hal. Bukan hanya hal besar, bukan hanya dalam masalah, saudara. Tapi segala hal. Maupun duka, ya, lagi senang ataupun susah, saudara, kita tetap mengakui itu Tuhan, saudara. Disitulah kita belajar untuk punya iman yang dalam, saudara. Karena dijanjikan oleh Tuhan, akuilah dalam segala hal, akuilah dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jalan kita akan menjadi lancar, saudara. Kalau apa-apa kita ingat Tuhan. Ya. Kalau Utamara sering bilang begini, ya. Dulu ketika dia bertobat, dia apa-apa itu ngomongnya soal Tuhan. Ya, apa-apa Tuhan, sampai teman-temannya agak terganggu juga. Gimana sih kamu tuh? Dikit-dikit Tuhan, ya. Jadi kayak orang, buat teman-temannya nih ya, kayak orang aneh gitu, saudara. Ya. Terus Samara jawab begini, ya gimana dong? Habis Tuhan juga dikit-dikit gue. Tuhan lo enggak ya? Tuhan itu benar-benar baik bagi kita, saudara. Dia ingat kita, dia tahu siapa kita, dia tahu nama kita. Ketika dia mati di kayu salib, dia lihat wajah kita, saudara. Dia sudah tahu semua kehidupan kita, dan dia mati bagi kita, saudara. Makanya segalanya tuh Tuhan itu
sudah benar-benar komit bagi kita, saudara. Nah, kita juga harusnya sama, saudara. Ya, akuilah dia dalam segala lakumu. Apapun itu, saudara, ingat Tuhan, saudara. Disitulah kita belajar untuk punya iman yang dalam. Maka ia akan meluruskan jalan. Ya, semoga kita tidak perlu melewati hal-hal yang kelihatannya buruk dalam kehidupan kita, asalkan kita punya iman yang teguh. Tapi kalaupun kita harus mengalami hal yang jelek dalam kita, saudara, tadi Yakobus bilang apa? Berbahagialah. Amin, Bapak Ibu. Ya, karena saya tutup ya, saudara ya. Karena kita ini, saudara, adalah orang-orang yang harus bertumbuh. Ya, bulan November lalu kan saya dengan Bu Tamara jadi opa dan oma. Ya, punya cucu kita. Ya, punya cucu. Namanya Mahalael. Ya, Mahalael ini, saudara, ketika lahir, aduh kita senang banget. Ya, beda kayaknya punya cucu itu ya. Nah, dia waktu lahir 3,5 kilo. Ya, sekarang, saudara, sudah hampir sekitar ya 8 kilo. Ya, lebih lah kira-kira ya. Nah, saudara, dan saya harap, saudara, dia akan semakin berat. Ya. Terus sepanjang hidupnya dia akan bertumbuh semakin tinggi, semakin pintar dan seterusnya. Walaupun sekarang ini lagi lucu-lucunya, saudara. Ya, lucu banget gitu ya. Aduh, saya ngomong gini jadi kangen gitu, saudara ya. Tapi, saudara, kalau sudah 5 tahun dia begitu terus, walaupun lucu, tapi sebagai orang tua kita akan sangat khawatir. Kenapa udah 5 tahun begini terus? Ya, saudara kalau punya anak, ya, anak saudara umur 17 tahun tapi masih disuapin setiap hari, gimana, saudara? Udah gak lucu lagi kan? Nah, bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen, saudara? Kita pun juga harus bertumbuh. Gak bisa kita sudah sekian lama jadi orang Kristen, saya gak tahu berapa lama sudah jadi orang Kristen, tapi saudara dari dulu sampai sekarang selama-lamanya begitu saja. Ya, yang tidak berubah itu hanya Tuhan. Ya, saudara harus berubah. Kita semua harus berubah. Semakin kuat, semakin dewasa, punya iman yang semakin teguh, saudara. Kita punya akar yang semakin dalam. Maka pohon kehidupan kita juga akan semakin tinggi, semakin kuat, dan berbuah lebat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, bahkan juga menegur kami untuk kami bisa bertumbuh yang sesuai menjadi kehendak-Mu Tuhan, supaya iman kami semakin kuat, kami tidak mudah goyah, bahkan kami bisa menjadi pohon yang berbuah. Artinya kehidupan kami, Tuhan, berbuah bagi banyak orang sekitar kami. Kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang sekitar kami. Orang bisa melihat kami dan menikmati hidup kami, karena di dalam kami ada Engkau, Tuhan. Ajar kami, Tuhan, untuk melihat dengan cara yang berbeda. Bahkan ketika kami menghadapi banyak ujian, maka seharusnya kami bersyukur dan berbahagia, karena lewat ujian dan pencobaan itu kami punya kesempatan untuk menjadi semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk kebaikan dalam kehidupan kami. Ini waktunya untuk kami menjadi orang-orang yang berbuat baik di dalam Engkau, Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, saudara. Lewat kebenaran firman Tuhan, kita kembali diingatkan dan disadarkan untuk kita tetap memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang tidak tergoncangkan dengan segala situasi yang ada di sekitar kita. Biarlah Tuhan terus memakai hambanya, Bapak Paul,
untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk kita boleh bersekutu bersama dengan Yesus. Lewat tubuh dan darahnya kita menjadi kuat. Kita bisa melangkah memasuki hari-hari kita bersama dengan Dia. Lewat tubuh dan darahnya ada mujizat terjadi. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah, yang penuh dengan masalah, Dia akan memberikan jawaban dan jalan keluar. Untuk itu kita akan mempersiapkan hati kita. Untuk kita masuk, duduk semeja menikmati tubuh dan darahnya. Saya undang hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian, Bapak Sugiman dengan Bapak Hosea. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau terlalu baik di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau Allah yang peduli dan Engkau Allah yang mengenal kami sampai kedalaman hati kami yang paling dalam. Apa yang menjadi pergumulan kami pagi hari ini? Apa yang menjadi masalah kami pagi hari ini? Apa yang menjadi kebutuhan kami pagi hari ini? Engkau kenal kami lebih daripada kami mengenal diri kami sendiri. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau terus Tuhan memagari, menjauhkan dari segala kuasa apapun yang bukan daripada-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Biarlah Tuhan Engkau tambahkan iman kami, untuk kami boleh memiliki iman yang teguh, iman yang tidak tergoncangkan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, lewat tubuh dan darah-Mu, Engkau lebih lagi memperkuat kehidupan kami, sehingga kami bisa melangkah memasuki hari-hari kami. Kami bisa melewati bulan ini bersama dengan Engkau Yesus. Karena ada Yesus di dalam kehidupan kami. Yesus yang membuat kami puas dan cukup Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Engkau terus mengurapi, Engkau terus memakai, Engkau terus menjadikan hamba-Mu Bapak Paul dan Ibu Tamara menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Dimanapun Engkau utus Tuhan, boleh banyak jiwa dimenangkan. Bahkan keluarga besarnya Tuhan juga Engkau berkati. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau sudah melawat kami pribadi lepas pribadi. Dan Engkau sudah memberikan jawaban bagi setiap masalah kami. Engkau sudah memberkati kami. Sucikan, kuduskan kami para hamba-hamba-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan tubuh dan darah-Mu tidak menjadi kutuk bagi kami, tapi menjadi berkat-berkat-Mu yang melimpah. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan akan berkata amin. Ada tempat yang mulia, Mu tercurah, Kau memberikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima. Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, karena salib-Mu pulihkanku. Saudara, kita siapkan hati kita.
Kita mohon pada Tuhan, kita lepaskan pengampunan dan tidak ada iri hati dengki, sehingga tubuh dan darah Yesus mendatangkan berkat bagi setiap kita. Ada mujizat terjadi, kesembuhan terjadi bagi mereka yang sakit. Bagi setiap mereka yang diperhadapkan dengan masalah, Tuhan akan memberikan kekuatan. Saudara bisa berdoa masing-masing. Kita mempersiapkan hati kita agar tubuh dan darah Yesus menyatu di dalam kehidupan kita, menjadikan kita kuat dan berakar yang dalam di dalam Dia. Memiliki iman yang kuat. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dan kita percaya ini adalah tubuh Kristus yang memberikan kekuatan dan kemampuan untuk kita memasuki hari-hari kita. Dalam nama Yesus. Kita angkat anggur tinggi-tinggi. Kita percaya anggur yang di tangan kita adalah darah Yesus yang telah menyembuhkan segala sakit penyakit kita dan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadikan peringatan akan aku. Kita akan minum dan kita percaya ini adalah darah Yesus. Yesus. Haleluya. Glory Yesus. Yesus. Glory. Biarlah sekarang Bapa, sembah Dia. biarlah balabas shikna alabasana. Oh haleluya. Glory Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh darah-Mu Tuhan yang memulihkan, menyembuhkan dan mengampuni kami. Terima kasih. Kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Segala puji hanya bagi-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau Tuhan yang sudah menyatu di dalam kehidupan kami, membuat kami kuat Tuhan untuk melangkah memasuki hari-hari kami. Kami percaya Tuhan saat ini mujizat telah terjadi dalam setiap kami. Yang sakit, yang lemah dalam masalah sekalipun Tuhan, Engkau yang sudah memberikan jawaban bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh terus Tuhan menggantungkan harapan kami kepadamu. Terpujilah Engkau Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami agungkan. Terima kasih. Glory Bapa. Ibu Sumiatin akan berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Glory. Haleluya Yesus. Amin.
Glory Yesus. Amin. Glory. Amin. Amin. Haleluya. Glory. Amin. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Paul yang sudah melayani kita hari ini. Tuhan berkati. Sebelum kita akan mengembalikan perpuluhan dan juga persembahan, kita akan lihat dulu untuk warta gereja Bethel Indonesia Abdiel. Mari Yesi untuk warta. Shalom, selamat datang di GBI Sunter Kirana. Kita dengarkan warta tengah minggu 7 Juli 2024. Ibadah wanita atau WBI Selasa 9 Juli 2024 pukul 5 sore. Pembicara Miss Aslita, pujian Miss Rawati Silitonga, dilanjutkan doa malam. Racer atau Rabu Ceria diliburkan masuk kembali tanggal 17 Juli 2024. Yang bertugas Minggu 14 Juli 2024, pembicara Pendeta Jiwa Honas TH, doa syafaat PDP Juliawati Cahyadi, kolektan Bapak Aven Sulaiman, dan Ibu Lim Caida, penerima tamu Ibu Tati Herawati, multimedia Saudari Desi. Yang berulang tahun di bulan Juli, Pendeta Jiwa Honas TH 2 Juli, Ibu Dahlia 5 Juli, PDP Juliawati Cahyadi 11 Juli. Dan warta pada pagi ini, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Saya undang kedua pelayan persembahan untuk maju ke depan dan kita akan berdoa. Bapak Ibu sudah mendapatkan envelope ini ya. Mari kita berdoa kepada Bapa di surga. Sungguh hati kami meluap dengan ucapan syukur. Kami boleh melihat hari-hari baik yang Kau berikan bagi kami. Perlindungan-Mu, kekuatan, kesehatan Kau berikan. Bahkan setiap usaha pekerjaan kami Kau berkati. Tiba saatnya Bapa, kami mau memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dan kami mengembalikan milik-Mu Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan Kau berkati setiap kami. Dan kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Amin Tuhan. Meski langit
bersama-sama. Kita naikkan pujian ini dan kita akan akhiri ibadah kita. Tiada pernah ku ragu Yesus Bapa, kasih setia